Halo sahabat, selamat datang di channel Kisah di Sini Nyata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini, agar kalian semua senantiasa mendapatkan notif video terbaru dari kami. Dan jangan lupa tuliskan komentar terbaik kalian. Dan jika kalian memiliki kisah nyata tuliskan di kolom komentar, agar kami membuat cerita tersebut di channel ini. Terima kasih. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita semua senantiasa ingat dengan beliau Nabi besar kita. Terima kasih. Ini adalah kisah seorang dokter cantik yang tergila-gila kepada sopirnya sendiri. Di sebuah kota kecil di Indonesia, Vina dikenal sebagai dokter yang cantik dan berbakat. Kehidupan Vina seolah sampai di mata banyak orang dengan gelar spesialis yang ia peroleh di Jakarta, dan karir yang cemerlang di rumah sakit. Ia menjadi kebanggaan di keluarga dan disegani di lingkungannya. Namun di balik senyuman yang hangat dan prestasi cemerlang itu, ada rasa kesepian terus menghantui Vina. Vina beberapa kali mencoba menjalin hubungan serius. Ia berharap menemukan pria yang benar-benar tulus mencintainya tanpa memandang status, dan harapan itu berakhir kekecewaan. Pria yang mendekatinya selalu memandang status dan kekayaannya. Hubungan terakhirnya berakhir 2 tahun lalu, ketika ia mengetahui tunangannya selingkuh. Setelah kejadian itu, Vina memutuskan untuk menutup hatinya dan fokus pada karirnya sebagai seorang dokter. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi mudah percaya kepada pria yang datang mendekatinya. Namun meskipun sibuk dengan pekerjaannya, rasa hampa itu tetap ada. Setiap kali ia melihat pasangan yang datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan bersama-sama. Ketika teman-teman sebayanya membicarakan kehidupan Pak Sukar, supir pribadinya, adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami gimana Vina. Mungkin lebih dari yang Vina ketahui sendiri. Suatu saat Pak Sukar mengantar Vina pulang dari rumah sakit, Vina tak sengaja melihat gaun pengantin di toko yang mereka lewati. Pandangannya terhenti sesaat, dan dalam hatinya ada sejumput rasa cemburu dan sedih yang muncul. Ia membayangkan betapa indahnya hidup jika saja ada seorang mencintainya dengan tulus. Vina sering menatap bingkai-bingkai foto yang terpajang rapi di dindingnya. Ada satu foto yang selalu ia perhatikan lebih lama. Foto itu menunjukkan dirinya bersama mantan tunangannya tersenyum bahagia saat liburan bersama. Saat itu ia pikir hidupnya hampir sempurna. Ia memiliki karir yang sukses dan seseorang yang akan mendampinginya di masa depan. Namun kenyataan ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Setelah menemukan bahwa mantan tunangannya hanya ingin memanfaatkannya, ia merasa dikhianati, tidak hanya sebagai seorang wanita tapi juga sebagai manusia. Tidak jarang Pak Sukar melihat dokter Vina termenung di kursi belakang mobilnya saat ia mengantar, namun tidak pernah benar-benar terjadi. Ia telah mencoba berkali-kali tetapi setiap pula ia dikecewakan lelah untuk berharap. Meski begitu ada sesuatu yang berbeda dari Pak Sukar. Berbicaranya ada ketulusan. Suaranya yang tidak pernah ia rasakan. Ia berpikir apa terburu-buru menilai orang hanya karena pengalaman pahit di masa lalu. Atau apakah ia hanya takut untuk mencintai lagi. Hujan yang mengguyur seakan menghapus semua jejak di jalan. Tetapi bagi Vina kenangan pahit tetap tertinggal di hati. Ada kehangatan samar yang ia rasakan di mobil sore itu, sebuah kehangatan yang entah dari mana datangnya, namun perlahan-lahan masuk ke jiwanya yang dingin. Hari-hari berlalu, namun ada sesuatu yang berubah. Meskipun ia tidak sepenuhnya menyadari, ia mulai lebih tenang saat berada di sekitar Pak Sukar. Ada rasa nyaman yang dapatkan dari kebersamaannya meskipun itu sederhana. Merasa lelah lebih dari biasanya, ia memutuskan untuk meminta Pak Sukar menemaninya berjalan-jalan sebentar di taman dekat rumahnya.
Taman itu adalah tempat di mana ia sering menghabiskan waktu kecil bersama orang tuanya. Tempat yang penuh kenangan, namun sudah lama tidak ia kunjungi. Pak Sukar mengikuti, tapi yang terpenting bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Vina mendengarkan dengan seksama, merasakan bahwa ada banyak hal yang ia tidak ketahui tentang supir pribadinya itu. Pak Sukar, apakah Bapak pernah kesepian? Pak Sukar berhenti sejenak, ada sedikit kesedihan di balik senyum lembutnya itu. Iya, Neng, istri saya telah meninggal. Tapi saya berusaha menemukan kebahagiaan seperti hal-hal kecil seperti kemana-mana itu sudah cukup bagi saya. Ada sesuatu dalam cara Pak Sukar menjawab yang menyentuh hati Vina. Ia merasa ada koneksi emosional yang tumbuh meski ia sepenuhnya tidak paham. Ia menemukan ketulusan yang tidak pernah dapatkan dari pria lain dalam hidupnya. Saat mereka kembali ke mobil dan dalam perjalanan pulang, dimulai suasana di mobil terasa berbeda. Ada keinginan yang tidak menekan, namun justru menenangkan. Vina tidak menyadari, tapi yang jelas ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang perlahan-lahan mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Hari-hari berlalu mulai seperti sebuah rutinitas yang berbeda. Bagi Vina, ia tidak lagi merasakan kesendirian. Vina tiba-tiba merasakan dorongan untuk berbicara tentang sesuatu yang telah lama ia pendam. Pak Sukar, katanya, suaranya sedikit bergetar, saya sering merasa tidak cukup. Semua ini terasa kosong. Setiap kali ada seseorang yang mendekati saya selalu merasa mereka hanya melihat apa yang saya miliki, bukan siapa saya sebenarnya. Pak Sukar mendengarkan dengan seksama, matanya penuh perhatian. Ia tahu bagaimana sulitnya bagi Vina untuk membuka diri. Neng, jawabnya, saya tidak punya banyak nasihat, tapi saya bisa katakan satu hal. Neng harus percaya bahwa ada orang mencintai Neng dengan tulus. Ada orang yang melihat Neng apa adanya, bukan karena apa yang dimiliki Neng. Kata-kata itu seperti menyentuh bagian dalam hatinya. Ada perasaan hangat yang tumbuh membuat menyadari bahwa Pak Sukar telah memberikan dukungan. Vina telah bebas dari kesedihan yang dialaminya, dan hari-harunya telah kembali ceria. Dan Vina menganggap Pak Sukar seperti orang tuanya sendiri, dan mengajak Pak Sukar tinggal bersama keluarga Vina.